اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama. I'malan qauli sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghada fi jama'ah thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams wa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka ajri umrah tammah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah. Maksud dari berzikir ini kata para ulama bukan hanya sekedar zikir ba'da subuh saja, tapi zikir adalah hilaqul ilm, yaitu majelis ilmu. Sehingga majelis Rasulullah SAW itu paling sering dilakukan ba'da subuh. Jadi Rasulullah ketika salat subuh berjamaah, maka beliau balik kanan. Beliau mengabsen satu-satu sahabatnya. Nah, yang lihat. Jadi fungsi balik kanan itu yang pertama, bukan balik kanan ya, balik ke arah jamaah itu fungsinya adalah mengabarkan orang-orang yang masbuk bahwa imam itu telah selesai. Karena dahulu tidak ada sound speaker, sehingga mereka tidak tahu kalau sudah selesai atau belum. Sehingga orang masbuk itu tahu, oh ternyata imamnya sudah berbalik. Kalau sudah berbalik berarti sholat sudah selesai. Makanya salam yang rukun hanya ke kanan, ataupun ke kiri itu bukan rukun, yaitu sunnah. Oleh karena itu ketika imam berbalik itu tahu, makmum yang masbuk tahu bahwa sholat sudah selesai. Yang kedua adalah Rasul mengabsen sahabat. Rasul melihat dari sebelah kanan, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Makanya Rasul kadang-kadang madhab ke jamaah, kadang-kadang Rasul madhab ke kanan sebelah kanan saja. Nah, sahabat yang paling ujung, nah itu yang paling senang di ujung. Kenapa? Karena bisa berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi melihat langsung dari Rasulullah SAW itu gunanya juga majelis ba'da subuh. Karena yang membedakan antara orang yang sholat subuh dengan orang yang tidak adalah bisa tanda kemunafikan. Ya. Mengapa orang sholat subuh itu bisa terbebas daripada kemunafikan? Karena dahulu orang-orang munafik itu tidak sholat subuh. Mereka tidak sholat dua, al-atamah was subuh, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Karena ketika dua sholat ini adalah gelap, yang tidak ada penerangan. Kalau sholat zuhur, asar, mereka terang. Jadi kalau gelap-gelap mereka justru nggak sholat karena tidak diabsen. Padahal Rasulullah mengetahui. Karena Rasulullah mengetahui di belakangnya seperti Rasul melihat. Fa inni araakum mi wara'i dhahri, kata Rasulullah. Aku melihat kalian dari belakang pundakku. Itu yang menjadi kekhususan dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ini bagian daripada hilaqul dzikir. Kemudian orang yang sholat syuruk, ya, sholat syuruk itu bukan pas matahari terbit, tapi dikasih jeda 15 menit setelah matahari terbit. Justru kalau pas lagi terbit-terbitnya, kita haram sholat. Karena pada saat itu orang-orang Majusi atau orang-orang yang menyembah matahari bernama bulan itu mereka sedang beribadah. Maka kita dijeda 10 menit sampai 15 menit. Nah, kalau tadi saya lihat syuruk di sini adalah 5.45, sehingga kita baru boleh melaksanakan sholat syuruk sekitar jam 6.00 atau jam 6.05. Seperti itu. Berkenaan dengan ini, sebagaimana diamanahkan oleh Ustaz Mus'ab, kami membahas berkenaan dengan tafsir juz 29, beberapa surat yang belum dibahas, yakni adalah surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat, dan surat ini merupakan salah satu di antara surat mufassal. Apa itu surat mufassal? Ada yang tahu? Nah, mufassal itu surat yang ayatnya pendek-pendek. Berawal dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Itu mufassal. Jadi ayat yang pendek-pendek itu namanya mufassal. Nah, mufassal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tiwalul mufassal. Yang kedua adalah awasitul mufassal. Yang ketiga adalah qisarul mufassal. Tiwal mufassal itu ayatnya pendek-pendek tapi ayatnya banyak. Ini dari surat Qaf sampai surat Mursalat. Jadi di ayatnya pendek-pendek tapi banyak. Ini namanya tiwalul mufassal. Yang kedua, pertengahan, awasitul mufassal. Dari surat An-Naba sampai Ad-Duha. Ini awasit. Pertengahan, ayatnya tetap pendek-pendek tapi tidak terlalu banyak. Yang terakhir adalah qisarul mufassal. Sudah ayatnya pendek, sedikit pula. Nah, ini dari surat Ad-Duha sampai An-Nas.
Dan yang menjadi ciri dari Qisar dan Fasal itu kebanyakan mereka turun di kota Makkah. Atau secara umum Makkiyah itu maknanya adalah turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sehingga pembahasannya, konteksnya, topiknya adalah berkenaan dengan membantah orang-orang kaum musyrikin, membantah syubhat-syubhat mereka. Jadi yang menjadi penting adalah Rasulullah ketika di kota Makkah belum hijrah, itu memang diam ketika dicela secara fisik, kemudian disiksa secara fisik, diam, tidak bisa membalas. Baru membalas kapan? Di Madinah. Tapi Rasulullah tidak diam dari membantah syubhat-syubhat. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Jadi Rasulullah tetap diam ketika fisiknya diganggu oleh orang mereka. Bahkan Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah. Ya, Abu Jahal kemudian bersama komplotannya memberikan kotoran unta di pundak beliau yang mulia, sehingga Fatimah bintu Muhammadin yang melihat dari jauh menangis tatkala melihat ayahnya dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah, Allahumma 'alaika bi Abi Jahl, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah mereka, hancurkanlah Abu Jahal. Rasulullah menyebutkan 7 daripada kaum musyrikin yang mereka semuanya mati di perang Badar. Ya. Jadi secara umum yang membedakan antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah, surat Makkiyah itu bukan surat yang turun di Makkah, bukan. Jadi surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena surat An-Nasr itu termasuk Madaniyah, padahal turunnya di Mekah. Tapi dia turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, itu yang menjadi patokan ya. Dan konteks dari surat Makkiyah sering membahas tentang surga neraka, keimanan, akidah, ya. Kemudian juga bantahan-bantahan terhadap syubhat. Ini yang membedakan antara surat Madaniyah. Madaniyah ini adalah surat-surat yang kebanyakan berisi tentang hukum, syariat, pengharaman riba, wajibnya jilbab, kemudian pengharaman khamr dan seterusnya. Jadi syariat, ya. Adapun Makkiyah paling banyak berkenaan dengan akidah. Mengapa demikian? Sesuai dengan tahapan belajar seorang muslim. Saya sering katakan, orang akan sulit meninggalkan riba, sulit meninggalkan rokok, sulit meninggalkan musik kalau akidahnya belum kuat. Kalau dia belum belajar kitab tauhid, sulit. Bagaimana mungkin dia mempraktikkan sedangkan amalan dasar saja dia belum mengetahui konsep ketuhanan. Dia belum mengetahui bahwa Allah Maha melihat. Dia belum mengetahui kalau Allah Maha pemberi rezeki. Sulit dia untuk kerja sulit untuk resign dari perusahaan ribawi, sulit. Karena akidahnya belum kokoh. Para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW dengan sistem dan kurikulum yang bagus dalam pembelajaran mereka. Sehingga tatkala mereka belajar Rasulullah SAW di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah, maka mereka belajar akidah, belajar kitab tauhid, belajar bab-bab berkenaan dengan penguatan iman mereka. Ketika mereka sudah berada di Madinah, tatkala hukum datang, khamr haram, langsung mereka menumpahkan khamr mereka di selokan-selokan. Tatkala mengetahui bahwa humurul ahliyah, yaitu keledai rumahan ya, keledai kota, itu tidak boleh dimakan, mereka lagi lapar-laparnya ketika perang Khandaq. Tangki-tangki panci-panci mereka tumpahkan. Bayangkan, lagi lapar-laparnya di perang Khandaq. Kemudian tiba-tiba ayat turun bahwa Allah innallaha harrama hurumal ahliyah. Allah mengharamkan makan keledai. Sebelumnya halal, tapi Allah haramkan. Mereka dengan begitu cepat dan begitu tanggap atas perintah Allah yang turun. Begitu sudah berhadapan dalil, akal dan hati harus tunduk pada dalil. Tidak boleh kita menolaknya. Inilah yang membedakan orang yang sudah kuat imannya secara akidah dengan orang yang masih belum kuat secara akidah. Nah, makanya penting untuk kita menumbuhkan masyarakat itu akidah yang penting. Saya sering katakan juga, da'i, takhasus apapun dia, fikih muamalah, fikih syakhsiyah, fikih jinayat, fikih ankihah, semuanya harus tetap merujuk kepada satu. Yakni adalah akidah, perkuat tauhid. Yang membedakan antara da'i ilallah dengan da'i ila abwab jahannam adalah prioritasnya tetap akidah. Apapun dia mengajarnya, dia harus tetap mengajar akidah, mengajar tauhid. Karena inti dari semua ilmu berinduk dan berkhidmat kepada ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini yang membedakan. Ya. Orang sekarang banyak di luar sana belajar, mereka berbicara masalah kesehatan, berbicara masalah kehidupan berumah tangga, berbicara masalah hukum jinayat, tapi tak pernah ada bahasan di kajiannya membahas tentang kitab akidah. Lalu apa yang menjadi tujuan dari hidup kita?
Mustahil kita dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi kalau bukan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu tujuan kita mempelajari tafsir pun tujuan adalah untuk memperkuat akidah kita, memperkuat keimanan kita. Nah, wal mursalati urfa. Mursalat ini terdiri dari 50 ayat dan dia termasuk dalam surat Makkiyah. Dan mursalat maknanya adalah malaikat yang diutus. Sebagian ulama bilang maknanya adalah angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Jadi ada dua khilaf. Antara malaikat yang diutus, ada juga angin yang bertiup. Urfa maknanya baik. Ya. Jadi secara umum adalah malaikat yang baik diutus untuk menyampaikan kebaikan. Wal mursalati urfa. Ya. Ini yang menjadikan nama dari surat ini adalah Al-Mursalat. Jadi penamaan daripada surat di setiap Quran, ada ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tauqifi, yakni adalah penamaan dari Allah dan Rasulnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ini penamaan para ulama. Bagaimana cara ulama menamakan nama-nama surat? Gimana? Caranya adalah dengan dicari kosakata yang paling beda di antara surat-surat lainnya. Contoh, Al-Kautsar. Nama Al-Kautsar, kalimat Al-Kautsar itu hanya ada di surat Al-Kautsar saja. Tidak ada di surat-surat lainnya. Sehingga nama surat Al-Kautsar namanya Al-Kautsar. Begitu pun wal mursalat. Tidak ada kosakata Al-Mursalat di surat-surat lainnya. Sehingga surat ini dinamakan Al-Mursalat. Dan Al-Quran selalu memiliki demikian. Hanya misal Al-Baqarah. Tidak ada kata Al-Baqarah di surat-surat Al-Baqarah lainnya. Hanya ada surat Al-Baqarah saja. Sehingga surat Al-Baqarah namanya surat Al-Baqarah. Dan begitu pula surat-surat lainnya. Ya, akan tapi penamaan biasanya diambil dari awal surat. Ya, diambil dari awal surat karena kosakata yang paling berbeda biasanya taruh di awal surat. Itulah yang membedakan mukjizat daripada Al-Qur'an, ya. Di sini Allah bersumpah wal mursalati urfa. Ingat, ketika Allah bersumpah, Allah itu boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kepada makhluk lainnya. Jadi kita tidak boleh mengucapkan demi Alek, ini haram. Bahkan masuk ke dalam syirik. Ya, jadi demi Allah saja. Bahkan kita tidak boleh mengucapkan demi ayahku, demi ibuku, demi kamu. Tidak boleh. Sumpah dari makhluk hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah boleh bersumpah kepada siapapun makhluk ciptaannya. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan malaikat, ya. Wal mursalati urfa. Nah, ini juga yang apa namanya? Yang membedakan antara Quran dengan kitab-kitab lainnya. Fal 'asifati 'asfa. Ya, ini adalah malaikat yang terbang dengan cepat. Jadi fa di sini adalah fa li ta'qib al-fawr. Jadi malaikat diutus kemudian dia terbang dengan cepat. Nah, kita faedah mengetahui bahasa Arab. Saya sarankan, ya, mumpung saya masih ada di sini. Saya sarankan Anda belajar bahasa Arab, cari ustadz belajar bahasa Arab. Ini penting sekali. Untuk menikmati kosakata Quran itu salah satu perantaranya dengan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita tidak tahu fa di sini maknanya apa. Kalau kita sudah tahu, luas sekali dan nikmat sekali demi Allah, nikmat sekali. Baca Quran itu terasa nikmat. Baca kitab terasa nikmat. Beda antara penjelasan ustadz dengan penjelasan syekh, beda. Kadang ada penjelasan syekh itu tidak bisa ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia. Saking indahnya kosakata itu. Tak bisa. Makanya penting belajar bahasa Arab. Dan mulai dari Rasulullah, ya, dan belajar Nahwadi dan seterusnya. Sampai nanti belajar Alfiyah bin Malik. Ya. Kemudian wan nasyirati nasyra. Malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya. Wan nasyirat. Jadi dari apa namanya? Dari ayat 1 sampai 4 bahkan 1 sampai 5 ini Allah menjelaskan tentang malaikat atau secara umum angin juga, ya. Wan nasyirati nasyra. Jadi yang menyebarkan kebaikan-kebaikan. Fal fariqati farqa. Dan malaikat-malaikat juga yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Malaikat tahu siapa di antara kita yang di dalam hatinya ada keimanan, siapa di antara kita dalam hatinya ada kemunafikan. Malaikat tahu siapa orang yang batil dengan orang yang hak. Maka malaikat mampu membedakan itu. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Ini adalah malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Maksudnya adalah malaikat Jibril, the best angel of God. Jadi malaikat yang paling top adalah malaikat Jibril alaihissalam. Pemimpinnya pada malaikat, Sayyidul Malaikah. Karena malaikat Jibril selain top juga ukurannya sangat besar sekali. Jadi malaikat Jibril itu ketika pernah menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah SAW, itu mengepakkan sayapnya 600 sayap. 600 sayap. Jadi 300 pasang.
Dan itu menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Saking besarnya. Bahkan perjalanan dari telinganya sampai ke sini ini ratusan tahun, bayangkan. Saking besarnya, ratusan tahun. Saking besarnya. Kita tidak tahu berapa jumlah malaikat, dan setiap malaikat beda-beda ukurannya. Makanya dalam satu Mujadilah itu kan Allah sebutkan kan ada malaikat yang memiliki 2 pasang, 3 pasang ya. Malaikat Jibril paling banyak 300 pasang sayap. 600 totalnya. Kemudian Allah katakan udhran aw nudhra. Yani malaikat membedakan siapa saja orang-orang yang sudah mendapatkan peringatan tapi mereka justru menolak peringatan tersebut. Udhran aw nudhra. Pada saat itu mereka tidak mampu lagi mengucapkan udzur-udzur mereka. Dalil sudah ditegakkan. Lalu mau apa lagi? Tidak bisa. Kalian menolak azab Allah yang sudah datang. Ya, udhran aw nudhra. Mereka tidak bisa mencari alasan lagi, tidak bisa mencari hujjah lagi. Ini juga maksud daripada udhran aw nudhra. Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Maksud daripada ayat ini adalah orang-orang musyrikin secara umum itu mengingkari 3 hal. Jadi audiens yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah orang kafir Quraisy, yang mana mereka mengingkari 3 hal. Pertama, mereka tidak mengakui nubuwah Rasulullah SAW. Mereka tidak mengakui bahwa Rasulullah adalah seorang utusan terakhir. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, kata mereka. Apa Rasul ini? Kenapa Allah enggak nurunkan aja Rasul dari malaikat? Kenapa dari manusia? Kok ada Rasul yang Allah turunkan tapi bentuknya manusia, yang makan makanan sama seperti makanan kita dan jalan ke pasar seperti sama kita? Ini mereka enggak mau. Padahal Allah sudah katakan kalau seandainya Allah turunkan Rasul itu berupa malaikat, mereka pasti tidak akan tetap beriman. Tidak akan beriman, gitu ya. Kemudian mereka mengingkari untuk beribadah kepada satu Tuhan saja. Mereka itu ibadah kepada Allah juga, ibadah kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah, mereka syirik kepada Allah. Sehingga di dalam Ka'bah itu ada foto Nabi Ibrahim. Mereka buat pahatan foto Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan. Itu mereka dulu buat, dan juga mereka tahu bahwa ini ajaran Nabi Ibrahim, tapi mereka syirik, mereka beribadah kepada Lat, kepada Uzza, kepada Manat ya. Jadi berhala-berhala itu bukan hanya batu, tapi juga pohon. Lat wal Uzza. Al-Uzza ini pohon, jenis pohon. Ya, jadi pohon yang dikeramatkan. Makanya dahulu Khalid bin Walid tatkala Fathu Makkah pada diutus Rasulullah SAW untuk tebas Uzza, untuk motong pohon Uzza. Kemudian Khalid ketika menebas, maka muncul suara perempuan yang sedang merintih. Khalid tetap menebasnya. Akhirnya muncul jin yang menyerupai wanita, ya, untuk menyerang Khalid. Maka Khalid langsung menebas leher perempuan tersebut dan meninggal dunia. Maknanya jin juga memiliki hukum alam. Jin juga memiliki hukum alam. Saya juga kalau ruqyah, itu kalau misalkan memang jinnya udah ngeyel nggak mau keluar, itu kita bisa membunuhnya dengan cara ini, menjadikan kita anggap ini sebagai pedang. Ya Allah, jadikan ini sebagai pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia nanti kerasa, coba Bapak nanti kalau misalkan ada orang kesurupan, suruh dia keluar dulu. Kalau nggak mau keluar, anggap ini sebagai pedang. Ya itu bisa, ya bisa. Dan mereka mati atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jin itu bisa mati. Siapa yang tidak bisa mati sampai hari kiamat? Iblis saja. Ya. Jadi kalau jin biasa itu bisa mati. Jadi tidak semua jin kekal, hanya jin biasa saja yang dimatikan, gitu ya. Innamal tu'adu lawaqi'. Nah, baru yang ketiga adalah mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak yakin kalau mereka akan dibangkitkan. Mereka bilang mustahil Allah membangkitkan kita. Tidak mungkin. Inilah yang 3 hal yang paling besar, yang paling mereka ingkari. Tapi secara umum ada banyak. Mereka mengingkari Quran, ya, mereka mengingkari mukjizat Rasulullah. Sudah terbelah bulan depan mata mereka, tapi bilang kita tersihir mata kita. Ya. Sudah melihat mukjizat di depan mereka, tapi mereka bilang ini cuma sihir, ini cuma dongeng belaka. Nggak jauh berbeda dengan orang-orang liberal di masa sekarang. Saya lihat tweet orang liberal itu ada bilang, sesungguhnya kitab-kitab suci itu hanya sekedar dongeng-dongeng umat-umat terdahulu saja. Benar ternyata. Udah dia ada di Quran. Kalau mereka nih, perkataan ente nih udah ditulis dalam Quran 14 abad sebelum ente dihidupkan. Mereka bilang begitu. Ya. Allah Subhanahu. Ya. Kemudian fa'idan nujumu tumisat. Fa'idan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, maksudnya apa?
Artinya cahayanya diredupkan, cahayanya tidak dihilangkan. Cahayanya dihilangkan. Jadi di hari kiamat, pada saat itu di hari kiamat, bintang-bintang itu redup, tidak ada lagi bersinar. Ya. Dan Allah sangat teliti dan detail. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dalam surat Fussilat ya. Allah katakan, Allah yang menjadikan matahari itu dia sebagai penerang dan wal qamara nura, dan bulan sebagai cahaya. Jadi Allah bedakan antara matahari dan bulan. Ternyata setelah diteliti di 14 abad sekarang, bahwa bulan itu tidak menyebarkan cahaya sendiri, tapi dia mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Allah detail, Allah pakai dia untuk matahari. Maknanya matahari menyinari, sedangkan bulan mendapatkan cahaya dari matahari. Berarti Quran mukjizat. Quran ketika membicarakan tentang sains sudah pasti benar. Meskipun Quran bukan kitab sains, tapi ketika membicarakan tentang sains pasti benar. Quran bukan kitab history, bukan kitab sejarah, tapi ketika belum bicarakan masalah sejarah sudah pasti benar. Banyak ya. Marujal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu berkenaan dengan air laut yang bertemu dengan air sungai. Ternyata terpisah. Ternyata sudah dibahas bahwa kadar sanitasi garam daripada air tersebut itu berbeda dan suhunya juga berbeda. Tatkala kadar garam dari air itu berbeda, dia tidak akan pernah bersatu. Sudah dibahas di dalam Al-Quran. Jeli sekali Quran ketika membicarakan masalah sains. Ya. Kemudian Allah juga katakan, wa idas samaa'u furijat. Ketika langit terbelah. Jadi langit itu Allah katakan dalam surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, ya, itu nanti terbelah, dan terbelah nanti akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan Allah lipat. Awalnya terbelah kecil-kecil. Ya, kemudian membesar, barulah Allah lipat langit tersebut. Kemudian juga wa idzal jibalu nusifat. Gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Maksudnya adalah, jadi gunung-gunung itu adalah pasaknya bumi. Wal jibala autada. Kan? Jadi gunung itu pasak. Pasak itu kita tahu seperti paku. Nah, kata para ulama, kedalaman gunung itu lebih dalam dibandingkan atasnya. Jadi kalau dalamnya itu 2/3, maka atasnya cuma 1/3 doang. Lebih dalam bawahnya. Apa fungsi gunung? Agar menyeimbangkan supaya pergeseran bumi itu tidak terlalu bergerak. Makanya orang-orang yang berada di dekat gunung itu sangat jarang sekali terkena gempa bumi. Makanya di antara kota yang paling aman dari gempa bumi adalah Mekah. Ini menurut ahli geologi. Ya, menurut ahli geologi seperti itu. Karena di Mekah banyak gunung-gunung batu. Ya. Banyak gunung-gunung batu. Meskipun sekarang gunung-gunungnya itu udah dipahat-pahat, udah dijadiin hotel-hotel. Ya. Tapi secara umum pasaknya itulah yang menjadikan kokoh. Itulah. Dan gunung itu berjalan. Hari ini kita tidak melihat bahwa gunung itu berjalan pada hakikatnya mereka. Ya. Al-jibal autada. Gitu ya. Jadi gunung adalah pasaknya. Nah, nanti di hari kiamat pasaknya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbangkan, dibenturkan sesama gunung. Maka berhamburanlah menjadi debu-debu. Wah, itu makna daripada wa idzal jibalu nusifat. Kemudian wa idzar rusulu uqitat. Pada hari itu rasul-rasul ditetapkan waktu untuk mereka. Maksudnya pada uqitat adalah dikumpulkan. Jadi tidaklah setiap umat pasti akan bertemu dengan rasulnya nanti di hari kiamat. Umatnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa, Bani Israel. Kaum 'Ad bertemu dengan Nabi Hud. Kaum Samud bertemu dengan Nabi Saleh. Kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Nanti orang-orang yang dahulu membangkang dari perintah Allah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira dan seterusnya. Nanti mereka berkumpulkan, kemudian mereka akan ditanya, apa hujah kalian? Sudah didatangkan kepada kalian Rasul, mengapa kalian tidak beriman? Maksudnya Rasul ini sudah sampai kepada kalian hadis-hadis, sudah sampai kepada kalian Al-Quran. Kalian telah mengetahui ada Al-Quran di depan mata kalian. Mukjizat. Jadi antara mukjizat yang paling sustain adalah Quran. Mengapa kita katakan demikian? Karena setiap mukjizat sebelum Rasul datang, mukjizat ini terbatas. Yang bisa melihat itu hanya orang yang berada pada saat itu saja. Contoh, Nabi Musa. Mukjizatnya apa? Merubah tongkat menjadi ular. Yang dapat melihat mukjizatnya adalah orang yang hadir ketika itu. Setelahnya tidak bisa dapat melihat.
Begitu pula Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sakit, dapat menghidupkan orang yang meninggal atas izin Allah. Itu orang yang mampu melihatnya pada saat itu saja. Umatnya belum tentu bisa melihat. Adapun kita, umat Rasulullah SAW dapat melihat Quran secara langsung. Mubasyir, langsung live kita bisa lihat nih mukjizat ini. Gitu loh. Umat-umat terdahulu nggak bisa melihat mukjizat mereka semuanya, nggak bisa, terpilih saja bikin orang. Sedangkan kita bisa mampu melihat mukjizat kita, yaitu Al-Quran. Mukjizat terbesar, karena adalah firman Allah langsung. Allah yang langsung berbicara. Bayangkan, Allah langsung berbicara. Ibaratnya ini, saya sulit mengungkapkan. Ini Allah yang sudah berbicara, lalu kita mau baca apa lagi? Kalau misalkan kita nggak suka dengan perkataan Allah. Tidak ada. Waman ahsanu qawlan min, siapa yang paling bagus perkataannya selain daripada Allah. Wa ahsanu kalami kalamullah. Itu kan? Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Ya. Mada ujibtum, gitu kan? Nanti akan ditanya tuh, apa yang kalian jawab di hadapan Rasul kalian? Sudah ada Rasul kalian. Nah, jadi mereka diminta hujahnya. Ya. Li ayyi yaumin uqitat, pada hari itu ditangguhkan azab mereka, ya, ditangguhkan azab mereka. Dan kita ketahui ya, sebagaimana kata hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, husyarun nas yaumul qiyamah arba'un. Manusia itu akan dikumpulkan berdiri di hari kiamat di padang mahsyar itu selama 40 tahun berdiri. 40 tahun berdiri, ya. Wa ala ru'usihimus syams, di atas mereka ada matahari yang jaraknya 1 mil. Ya. Syamikhatun absarihim ila sama. Mata mereka terbelalak menunggu keputusan Allah ila yaumil fasl, sampai keputusan Allah disidangkan. Jadi maksudnya adalah kita nanti akan berdiri tanpa alas kaki, tanpa satu helai pun, berdiri di tempat kita. Mengapa dinamakan yaumul qiyamah? Karena kita tidak mampu bergerak. Bayangkan, saking sesaknya dan padatnya padang mahsyar, kita tidak mampu bergerak kecuali di tempat berdiri kita saja. Ini ibaratnya begini nih. Kita nggak bisa gerak, berdiri tanpa busana sedikit pun. Matahari jarak 1 mil dan terbelalak di atas. Nah, terbelalak melihat ke atas, menunggu keputusan Allah, menunggu kapan Allah datang. 40 tahun lamanya. 40 tahun. Ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai badannya, ada yang keringatnya menutupi lehernya, bahkan menutupi dirinya bahkan. Semuanya tergantung amalnya masing-masing. Semua tergantung amalnya masing-masing. Ya. Barulah Allah ketika sudah 40 tahun Allah datang bersama para malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Allah datang bersama para malaikat, berbondong-bondong, bersaf-saf malaikat datang untuk memulai persidangan. Sebelumnya apa? Sebelumnya minta syafaat dulu. Ya, setiap umat minta syafaat kepada Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah yang memberikan syafaatul uzma. Rasulullah sujud di bawah arsy Allah. Kemudian Allah mengatakan isfa'tu syafa' tas'al fatu'ta. Ya, kamu minta aku berikan, kamu berikan syafaat akan aku berikan. Maka Rasulullah memberikan syafaatul uzma. Mengapa enggak langsung Allah mulai saja persidangan? Mengapa harus melalui Rasulullah SAW? Mengapa? Sebagai bentuk pengagungan Rasulullah di hadapan seluruh makhluk Allah pada saat itu. Jadi ada skenarionya. Ya, itulah terbaiknya Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuliakan seorang hamba mampu dalam hitungan detik saja, dan skenarionya selalu baik. Ya. Ini makna daripada di ayyaumin ujilat, di yaumil fasl. Ya, di yaumil fasl. Nah, itu hari keputusan. Ya, barulah ketika Allah sudah mulai keputusan tersebut, Allah langsung menyidang hamba satu persatu. Jadi sebelum ditimbang, sebelum diberi catatan, Allah tanya satu-satu hambanya. Ada di antara hamba yang cuma disidang, cuma sekedar saja. Ya. Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu ingat dosa-dosamu yang ini dahulu? Ya. Wa qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Dahulu aku tutup dosa itu di hadapan manusia, sekarang aku ampuni engkau. Allahu Akbar, baik Allah. Ya, di antara kita berbuat maksiat, orang gak ada yang tahu. Tapi Allah tutup. Sekaligus ketika nanti di hari kiamat, Allah tidak menghadap kita. Tapi Allah cuma katakan, waqad satartuha 'alaika fid dunya. Dahulu aku sudah tutup aibmu rapat-rapat. Tidak ada yang tahu dari kalangan makhluk. Wa ana aghfiru laka al-yawm. Sekarang sudah aku ampuni dosamu. Nah, ini adalah
golongan hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan. Mereka tidak tidak larut dalam dosanya. Mereka langsung bertaubat. Setiap kali berdosa istighfar. Langsung saat berjamaah, langsung ikut kajian dan seterusnya. Kita manusia berdosa semua. Saya berdosa. Semua berdosa. Tapi siapa yang bertaubat adalah Nabi Adam. Seperti keturunan Nabi Adam. Faqad tabi'in Adam. Tapi siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, maka dia seperti iblis, la'natullahi alaih. Nah, itu keutamaannya. Adapun orang-orang yang diaudit, ya, wa man nuqisha udzib, siapa yang diaudit? Maksudnya adalah orang-orang yang dicerca satu-satu pertanyaannya. Satu-satu pertanyaannya dicerca, kamu dahulu begini, tampakkan aib-aibnya. Maka mereka pasti akan diazab. Adapun orang yang sekedar cuma ditanya sedikit pertanyaan, maka dia akan diampuni oleh Allah. Begitu kata hadis Aisyah, ya. Kemudian wailu yauma idzil mukadzibin. Nah, ini ayat ini. Ayat ini diulang 10 kali dalam surat Al-Mursalat. Sebagaimana ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Allah mengulang, kata para ulama, maknanya adalah sebagai bentuk penguatan sekaligus sebagai bentuk banyak, ya, likathrah. Nah, dalam surat Al-Mursalat, mengapa Allah sebut sampai 10 kali wailu yauma idzil mukadzibin? Apa? Karena memang banyak yang mereka dustakan. Wailu yauma idzil mukadzibin maknanya adalah sungguh celaka bagi orang yang mendustakan. Nah, Allah ulang 10 kali karena tandanya, kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena memang banyak yang mereka ingkari. Mereka ingkari hari kebangkitan, mereka ingkari neraka, mereka ingkari surga, mereka ingkari Quran, mereka ingkari bahwa Rasulullah adalah utusan, mereka ingkari hari kiamat, mereka ingkari hari yaumul mizan, dan banyak sekali mereka ingkari. Wailu yauma idzil mukadzibin. Sungguh celaka orang yang mengingkari dalil yang sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka ingkari. Nah, ini makna daripada wailu yauma idzil mukadzibin. Allah ulang 10 kali. Wailu maknanya adalah 2 kata para ulama. Yang pertama celaka, secara bahasa, secara harfiah maknanya celaka. Yang kedua adalah maknanya lembah. Nama lembah di neraka namanya lembah Wail. Jadi di neraka itu ada lembah, ya. Itu tempat berkumpulnya kotoran-kotoran penghuni neraka, dari darahnya, nanahnya, dari cairan-cairan yang keluar dari kubul dan duburnya. Itu dikumpul di situ. Nah, orang-orang yang sudah kebangetan dikumpulin, dimasukin ke dalam kotoran api neraka. Bayangkan, sudah kotor, masuk situ lagi, ya. Wailu yauma idzil mukadzibin. Nah, ini berat sekali, ya. Kalau kita baca ayat-ayat azab, makanya kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari azab api neraka, ya Allah. Itu guna tadabbur, ya. Jadi setiap kali kita baca Quran, kita lewat tentang ayat-ayat surga, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga, dalam hati kita sampaikan gitu. Kita lewat ayat api neraka, ya Allah, janganlah tersentuh diriku dari neraka walaupun hanya sekejap mata. Nah, itu ya, itu jadi tadabbur seperti itu. Supaya nambah iman. Karena Quran ini bukan hanya sekedar mantra. Iya, Quran dapat memberikan syafaat, betul. Quran dapat memberikan jadi obat, Quran dapat memberikan pahala, betul. Tapi tidak hanya sekedar itu. Tapi Quran juga adalah digunakan tadabbur, liyadabbaru ayatih, kan gitu. Makanya Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak tadabbur terhadap Al-Quran? Allah tidak katakan afala yaqra'una al-Quran, apakah mereka tidak baca Quran? Enggak, Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran. Allah katakan demikian. Maknanya inti dari puncak kenikmatan seorang hamba adalah ketika dia mampu mentadabburi isi Al-Quran. Itu puncak kenikmatan, ya, puncak kenikmatan. Alam nuhlikil awwalin. Nah, Allah kata alam nuhlikil awwalin. Bukankah aku telah menghancurkan orang-orang sebelum mereka? Maksudnya adalah ini kan audiensnya orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tahu bahwa dahulu ada Fir'aun dan bala tentaranya. Karena itu kisah yang memang sudah jadi mutawatir. Kisah yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia ketika itu. Dan mereka tahu ada kisah tersebut. Mereka tahu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya diadab karena mengingkari nubuah Nabi Musa. Tahu. Mereka juga tahu ada kaum 'Ad yang mengingkari Nabi Hud. Tahu karena Nabi Hud berada di Jazirah Arab ketika itu. Mereka juga tahu ada kaum Tsamud yang mereka diadab oleh Allah berupa petir karena mereka mengingkari Nabi Saleh, dan itu pun ada di Jazirah Arab. Jadi Nabi yang berada di Jazirah Arab siapa saja? Ada 4. Siapa kan? Nabi Saleh, dan Syuaib, Hud, dan Nabi Muhammad SAW. 4. Ya. Arba'atun minal Arab kata Rasulullah. Ada 4 yang dari Arab. Adapun sisanya dari mana? Bani Israel.
Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali kaumnya itu sudah pasti membangkangnya banget. Nah, makanya Allah tidak mengutus Nabi dari Indonesia. Karena emang orang Indonesia mungkin orangnya taat aja. Bani Israel itu udah kebangetan. Dikasih Nabi, Nabinya dibunuh sama mereka. Dikasih Nabi, Nabinya didustakan sama mereka. Makanya dikasih Nabi terus berkali-kali. Ya. Nah, itu yang membedakan mengapa Allah mengirim Nabi ke mereka. Alam nuhlikil awwalin, tsumma nutbi'ul akhirin. Ya, kemudian kami azab kepada mereka kezaliman, kemaksiatan, kesyirikan yang mereka lakukan dahulu. Jadi di sini Allah ingin membuat mereka flashback. Nih, kamu sudah tahu kan dahulu ada kaum-kaum yang mereka dibinasakan gara-gara mereka mendustakan nabi mereka. Sekarang sudah ada nabi di depan kamu mau seperti mereka? Gitu kira-kira. Ya. Tapi keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk Quraisy, ya, Allah tidak mengazab mereka. Maksudnya Allah tidak mengazab berupa dihancurkannya kota mereka. Karena kota Makkah Mukarramah itu dijaga. Bayangkan seandainya Makkah itu dihancurkan, mungkin tidak ada Ka'bah sekarang. Kan gitu. Tapi sebagai bentuk penjagaan Allah, Allah jaga kotanya, tapi Allah musnahkan kemusyrikan di dalamnya. Ya, berbeda dengan umat terdahulu. Begitu mereka berpaling, Allah azab. Berpaling ada Allah azab. Dan Allah azab juga kota mereka. Makanya kita tidak boleh mendatangi kota-kota bekas azab. Tidak boleh, karena di situ tidak ada rahmat Allah di situ. Ya. Jadi kota-kota yang sudah bekas azab itu kita tidak datangi, kita boleh datangi. Ya, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami berbuat kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yauma idzal mukadzibin. Lagi-lagi Allah mengatakan wailu yauma idzal mukadzibin. Sungguh celaka orang-orang yang berbuat kedustaan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin? Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Nah, kita ini air yang hina. Semua manusia berasal dari air yang hina. Karena bayangkan kata seorang tabi'in, kita itu sudah hina, dikeluarkan, kita berasal dari 2 kubul. Maksudnya, mohon maaf, kita dari ayah kita keluar sperma. Kita keluar dari perut ibu kita, keluar dari dubur juga. Dari kubul juga. Sama-sama keluar dari kubul. Keluar dari tempat kencing, mohon maaf. Jadi tidak ada yang patut dibanggakan. Ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya. Makanya dari ayat ini juga sebagian ulama bilang seperti mazhab Hanafi, itu air mani itu najis menurut mazhab Hanafi. Adapun yang sahih adalah tidak najis air mani. Ya. Sperma itu tidak najis karena Aisyah dulu pernah mengkerik air mani yang sudah kering dari sarung Rasulullah SAW. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian ya kita tahu bahwa ketika terpancar dari sperma ayah, maka dia masuk ke dalam rahim sang ibu. Waja'alnahu fi qararin makin. Dia berada di dalam tempat yang kokoh, rahim. Makanya ketika seorang sudah hamil, sebelum 4 bulan pun itu dia tidak boleh membunuh bayinya, baik dengan obat maupun dengan cara-cara aborsi yang lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya dosa. Kalau sudah sampai 4 bulan ke atas, maka hukumnya dosa besar, sama seperti membunuh. Seperti membunuh karena sudah ditiupkan ruh. Ya. Maka di sini Allah sudah katakan dia berada dalam rahim yang kokoh. Orang kalau sudah pakai obat-obat aborsi itu tandanya dia menafikan ayat ini. Ya. Kemudian Allah katakan ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Artinya manusia tersebut berada dalam ketetapan Allah. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Maka kamilah yang menentukan bentuknya. Maksud daripada ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan awal dan akhiran. Allah sudah Maha tahu, ya. Allah itu Maha tahu. Allah mengetahui yang belum terjadi. Allah mengetahui yang sudah terjadi. Allah mengetahui yang sedang terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi itu bagaimana ia terjadi. Allah Maha mengetahui. Allah Maha menentukan kita sebelumnya akan menjadi seperti apa nantinya. Seperti itu. Faqadarna fa ni'mal qadir. Dan Allah sebaik-baik yang menentukan. Di sini juga Allah mengapa mengatakan qadarna? Mengapa Allah pakai katakan kami? Apa? Siapa yang bisa jawab? Mengapa banyak redaksi Allah mengatakan kami? Pakai domir nahnu. Mengapa? Nah, kata para ulama tujuannya satu. Pertama, tujuannya adalah untuk sebagai pemuliaan. Jadi kosakata Arab itu ketika bilang kami, itu maknanya bukan berarti banyak orang, bukan. Tapi maknanya adalah tetap satu tapi pemuliaan atau sebagai tawadhu kalau manusia yang bilang.
Ya. Kami seperti ini, ya. Itu namanya tawadhu. Makanya kalau saya bilang antum meskipun satu orang itu sah dalam bahasa Arab. Karena antum itu sebagai bentuk pemuliaan. Nah, sebagai bentuk pemuliaan. Antum mau kemana? Antum meskipun satu orang, ya. Itu satu orang. Karena situ jamaknya li ta'zim. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ketika Allah menggunakan na tersebut, Allah melibatkan makhluknya di antara makhluknya, seperti malaikat Jibril. Inna anzalnahu, ini kami turunkan Quran di Lailatul Qadar. Padahal di situ Allah yang menurunkan sendiri, ya kan? Tapi mengapa pakai na? Karena Allah melibatkan malaikat Jibril, sehingga kami, maksudnya adalah Allah melibatkan prosesnya dengan malaikat Jibril. Qadarna, gitu ya. Wailu yawma idzil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata? Bukankah kami telah menjadikan bumi tersebut tempat berkumpul? Ya. Kifat di sini maksudnya adalah tempat berkumpul, kifata. Ya. Sebagaimana dalam hadis juga yang mengatakan bahwa wala nakfita thiyab wala nakfita thiyab wasyar. Kita tidak boleh menggulung kelengan baju juga rambut. Jadi hukumnya tidak boleh sholat dalam keadaan ada bagian baju pakaian yang digulung. Nah, itu makruh hukumnya. Sama seperti rambut diikat juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini ada potensi sombong. Maksudnya sombong gimana? Karena orang yang mengikat lengan bajunya atau mengikat rambutnya itu dia seolah-olah tidak mau bagian dari bajunya itu kena tanah, nggak mau. Mereka berusaha hati-hati biar rambutnya itu bersih, nggak kena tanah. Nah, itu maksud potensi sombong seperti itu. Ya, makanya kalau kita punya rambut panjang, mau sholat, ikatannya dilepas, jangan pakai ikatan. Begitu pula kalau pakai yang lengan panjang, tidak usah digulung, biarkan dibuka, gitu ya. Kifat ahya au amwata. Jadi Allah mengumpulkan orang-orang yang hidup dan mati. Maksudnya adalah ya orang yang hidup di dunia itu berada di atasnya, orang yang sudah mati berada di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini kita di dunia hanya tinggal giliran saja kan? Hanya tinggal giliran saja. Kalau dahulu atau kalau sekarang kita berada di atas tanah, besok tanahlah yang berada di atas kita. Ya. Di atas kita. Kalau sekarang tanah berada di bawah kita, besoklah kita yang berada di bawah tanah. It's all about time. Hanya giliran waktu saja. Kita semua nih ibarat antrian menuju satu stasiun yang sama, gerbong yang sama. Hanya saja kita tidak tahu nomor berapa antrian kita. Ya, tidak tahu. Kita sekarang sedang memegang nomor antrian kita masing-masing menuju stasiun yang sama. Tapi kita tidak tahu nomor kita ini berapa. Ya. Kita tinggal dipanggil, giliran kita. Betapa banyak tahun sebelumnya masih ada si fulan bersama kita, duduk di samping-sampingan kita mencatat faedah. Tahun ini sudah tidak ada lagi bersama kita. Tahun lalu masih sholat bersama kita, itikaf di masjid. Sekarang sudah tidak ada lagi. Bisa jadi tahun depan kita sudah tidak ada. Sedangkan teman-teman kita masih ada di sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ayat 28, wailu yauma idzil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah untuk mendapatkan azab yang kalian dustakan dahulu. Intaliqu. Nah, Allah suruh mereka menuju azab mereka masing-masing. Intaliqu ila zillin zi thalathi syu'ab. Pergilah kepada naungan yang memiliki 3. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama adalah jadi saking panasnya api neraka itu memiliki uap. Apa namanya? Bukan uap, asap. Asapnya itu saking pekatnya, hitamnya, sehingga mereka menganggapnya seperti naungan, seperti atap gitu ya. Padahal itu bukan atap, itu asap. Saking hitamnya, nah, gitu. Itulah seperti apa namanya? Ini perumpamaan untuk mensadarkan seperti ini. Ini ada orang kehausan, lagi haus ini. Kemudian dia berkata kepada temannya, ada minum nggak? Kata temannya, nih ada minum. Dia ngasih gelas, ternyata gelasnya kosong. Nah, ini maksudnya azab nafsani. Maksudnya adalah untuk menyakiti hati mereka. Ya, mereka udah berharap banget kan, ya Allah berikan saya perlindungan. Tuh, pergi ke awan yang ada di sana. Ternyata bukan awan yang dapat, ternyata adalah asap. Nah, itu supaya membuat hati mereka sedih, bayangkan.
orang yang sudah berada di neraka itu, maka jangan sampai kita berada di 1 detik saja di neraka. Naudzubillah. Berat sekali, Pak, berat sekali. Karena siksaannya itu bukan hanya fisik, batin juga tersiksa. Berharap ya Allah diberikan air, minta ke penghuni surga juga. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, berikan aku air. Enggak boleh dikasih air. Ibaratnya udah dikasih gelas main air, dikasih air nih. Ternyata airnya kosong. Sakit hati. Ya Allah. Ya. Intaliqu ila dhilli dhi thalath syu'ab. La dhariri wa la yughni min al-lahab. Mereka yang tidak dapat melindungi mereka dari apapun. Ya. Mereka berlindung kepada suatu hal yang tidak bisa melindungi. Innaha tarmi bi syarrin kal qasr. Sungguhnya neraka itu akan melontarkan api berupa uap, percikan-percikan api neraka saja itu setinggi istana-istana. Kal qasr. Saking besarnya api neraka, maka percikannya saja itu setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufur. Seolah-olah ingat unta yang kuning. Maksudnya adalah, kata ulama juga di sini, saking panasnya api neraka itu, apinya itu tidak berwarna merah. Jadi api neraka jahanam itu tidak berwarna merah, tapi berwarna hitam. Saking panasnya. Ya. Jimalatun sufur itu maksudnya adalah al-ibil aswad. Ya, unta yang berwarna hitam. Jadi saking pekatnya api neraka, maka dia sudah berwarna hitam, bukan berwarna merah lagi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yaumul la yantiqun. Hari ini kalian tidak dapat berbicara. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan demikian, mereka itu ada beberapa tahapan. Allah pertama memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, berhujah. Kemudian mereka enggak bisa berhujah, mereka berbisik-bisik. Ya. Wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasmu illa hamsa. Dan ketika itu mereka hanya berbisik-bisik saja. Dan yang ketiga adalah mereka tidak mampu lagi berbicara sama sekali. Karena hujah mereka tidak mampu diterima. Ya. Ini adalah hari di mana kalian tidak dapat berbicara lagi. Sebelumnya mereka berbicara, ya kan? Tapi yang berbicara apa? Tangan mereka, kaki mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tangan akan kami buat berbicara, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi. Kemudian juga dalam ayat lain, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, ini kulit akan dapat Allah buat bicara. Allah buat bicara, apa yang kita perbuat dahulu. Mulut sudah nggak bisa lagi. Tapi mereka, ya Allah, dahulu saya di jam segini, tanggal segini, hari ini, detik ini, melakukan kemaksiatan dengan tangan ini, ya Allah. Nah, dia akan berbicara. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai'. Pada hari ini Allah dapat membuat segala macam berbicara meskipun sebelumnya tidak dapat berbicara. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kemampuan berbicara setiap benda-benda mati yang sebelumnya tidak bisa berbicara. Ya. Kemudian kata Allah, wala yu'dzanu lahum wa faya'tadzirun. Mereka tidak dapat meminta uzur. Sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah enggak ada. Ini udah deadline-nya sudah enggak bisa. Ketika ruh sudah berada di kerongkongan, maka sudah tidak ada lagi pintu taubat. Ya, karena innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan, sudah tidak diterima taubatnya. Makanya Fir'aun itu kan sempat bertaubat, ya. Dia sempat bilang la ilaha illallah gitu kan ketika sudah tenggelam. Tapi sudah enggak bisa. Ya. Ruhnya sudah sampai kerongkongan. Tidak diterima lagi taubat Fir'aun. Kemudian hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Adalah hari keputusan di mana kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Bayangkan umat manusia berapa jumlahnya? Miliaran, bahkan mungkin lebih, ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sampai nanti hari kiamat bahkan. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kalian punya tipu daya aku. Gitu. Allah yang menantang karena dahulu mereka selalu selalu membuat tandingan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya kamu nabi, coba turunkan hujan batu dari langit. Seandainya kamu nabi, coba begini-begini. Seandainya kamu nabi, coba belah bulan. Itu mereka selalu nantang-nantang begitu. Ya. Nah, Allah di sini membalas tantangan mereka. Coba kalau kamu sekarang mau nantang saya, tantang. Gitu ibaratnya begitu. Kemudian innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun. Baru Allah di sini gambarkan tentang penghuni surga. Nah, jadi balance-nya ayat setiap Quran itu luar biasa, bagus indahnya. Jadi Quran itu selalu bagus dalam kurikulum pendidikannya. Ketika membahas tentang neraka,
Gak cukup neraka saja, tapi juga dibahas tentang surga. Itu balance. Nah, begitu pula dai, pendakwah harus membalancing antara ancaman neraka dengan harapan untuk mendapatkan surga. Harus dibalance. Ada langsung Allah di sini katakan innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti tempat kembalinya dia akan berada di dalam naungan yang teduh, fi dhilalin wa 'uyun, dan juga mata-mata air, ya. Bahkan Allah katakan ya dalam surat Yunus, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Orang-orang penghuni surga itu berada dalam kesibukan, fi syughul. Nah, kata para ulama, mohon maaf, fi syughul ini maksudnya adalah mereka berhubungan badan dengan istri-istri mereka di surga. Fi syughul, sibuknya dengan hal demikian, untuk menikmati saja. Makanya di surga itu tidak ada tidur. Kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Penghuni surga tidak diizinkan untuk tidur walaupun 1 detik. Mengapa? Allah haramkan mereka tidur. Dan Allah persilahkan mereka. Allah tidak ingin mereka terlewati 1 detik pun tanpa kenikmatan. Bayangkan. Allah tidak mengizinkan mereka melewati 1 detik tanpa kenikmatan. Ya, luar biasa. Semoga Allah masukkan dalam surga semua, ya. Amin. Kemudian wa fawakiha mimma yashtahun. Penghuni surga mendapatkan buah-buahan yang tidak kenal musim. Buah musim panas di dunia, ada musim dingin di sana. Buah musim dingin ada di musim panas. Tidak kenal musim. Ya. Kutufu hadaniyah. Kapan ingin dipetik, kapan saja bisa. Ya. Makanya penghuni surga itu sebelum mengucapkan saja, kalau terbesit dalam hati, kayaknya pengen mangga diiris-iris, langsung muncul. Dan kalaupun kita pengen metik buah, kata para ulama itu tangkainya pendek-pendek. Jadi di depan mata tinggal ada tangkai, ya. Gitu ya. Fawakih mimma yashtahun. Kemudian kata Allah, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah sebagaimana dahulu kalian beramal. Maknanya adalah, kata para ulama, kita dapat surga, iya betul dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tersebut turun karena kita beramal. Ya, karena kita beramal. Tidak sama. Orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal tidak sama. Betul, kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, betul. Tapi rahmat Allah tersebut turun karena kita beramal. Ya. Makanya Allah katakan, bima kuntum ta'malun. Karena dahulu kalian telah berbuat, dahulu kalian telah itikaf, dahulu kalian telah berbuat amal soleh, dahulu kalian telah berbakti pada orang tua, dahulu kalian menghadiri kajian, dahulu kalian mengamalkan ilmu yang kalian amalkan. Nih balasannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan atau amalan seorang hamba. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Orang takwa itu nggak mungkin disia-siakan, nggak mungkin. Sudah berbuat baik, nggak mungkin Allah sia-siakan. Nabi Yusuf, ya, berkali-kali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At the end of the day, di hari akhirnya Allah muliakan. Tandanya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Innallaha la yudhi'u ajral muttaqin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalan orang yang bertakwa. Inna kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami memberikan balasan baik kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Maha Adil, Allah Maha Adil, ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian kata Allah dalam ayat 46, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Allah katakan kepada penghuni neraka, makan dan minumlah apa yang bisa kalian makan. Jadi penghuni neraka itu mereka makan bukan tambah kenyang, tapi makan tambah lapar. Kalau kita makan jadi kenyang sekarang. Penghuni neraka makan makin lapar, makan makin lapar. Jadi seperti fata morgana, ya. Mereka yakin itu mengenyangkan, tapi malah justru seperti orang minum ini, ya, minum air laut, ya. Air laut itu kan asin. Itu kalau kita minum justru nggak bikin haus hilang, tapi makin haus. Makanya kalau kita terdampar di laut, semoga enggak, ya. Jadi itu air kita masukin baju gitu, ya. Nah itu kita peres. Bukan kita peres, tapi diapain ya? Saya lupa waktu itu. Pokoknya bukan kita peres, kita copin air terus dihirup dari bajunya tersebut supaya kadar garamnya itu nempel di bajunya, supaya tidak ada berkurang kadar garamnya, seperti itu. Ya. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ketika mereka diperintahkan untuk ruku, mereka tidak ruku. Maksudnya adalah ketika diperintahkan mereka untuk beriman, mereka tidak beriman karena ruku tidak sah kecuali harus beriman. Nah, tandanya dari sini adalah ada kaidah dari kalangan para ulama, innal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. yakni adalah orang-orang kafir itu mereka diazab berdasarkan kewajiban-kewajiban kaum muslimin. Contoh, mereka itu diazab karena tidak sholat. Mereka akan diazab karena tidak mengeluarkan zakat atau mereka punya harta. Mereka diazab apabila mereka melakukan dosa-dosa lainnya.
Ya, mereka tidak sah ketika lakukan demikian tanpa masuk Islam, tapi mereka akan diazab tambahan karena Allah maha detail dalam pengazaban. Allah detail sekali, ya. Seperti itu. Makanya di dalam ayat ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak salat. Maksudnya ayatnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak salat memang, ya kan? Tapi mereka diazab karena tidak salatnya mereka. Itu yang menjadikan Allah detail dalam persidangan. Wailu yauma idzil mukadzibin, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Terus kalau sudah begini kata Allah, mereka mau beriman dengan apa lagi? Quran sudah diturunkan depan mereka. Kalau sudah bukan Quran yang menjadi patokan, lalu mau jadi patokan apa lagi begitu. Inilah 50 ayat singkat tafsir yang kami nukil dari beberapa tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Khalid Qurtubi, dan tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Allah taala alam. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, fadhal. Tadi kalau seandainya bajunya bentuknya tidak terlimping gimana? Oh, gimana? Yang tadi Baju bentuknya gimana? kalau yang kita pakai itu dari modelnya itu ada di linting itu gimana? Oh ya, itu berarti termasuk ke dalam darurat. Kita nggak bisa lagi memaksakan gitu ya. Yang tidak boleh adalah sengaja di ini ya. Karena ini kan dalam rangka supaya tidak kena tanah gitu kan dia. Jadi dalam rangka sombong. Jadi kalau baju menjuntai, kita baju kepanjangan nih misalkan, ya maka sholat langsung, tidak perlu digulung, ya tidak perlu digulung. Rambut juga begitu. Adapun Ustaz gimana Ustaz kalau misalkan rambut panjang, tapi nanti tutupin sini, gitu kan? Iya betul, bagian sini memang harus maksyuf. Maksyuf itu terbuka. Tidak boleh Anda sholat begini nih. Kalau sholat begini, nanti nggak kena nih dahinya, ini tidak sah. Ini harus maksyuf. Adapun ini kan yang wajib kena kan, kata Rasulullah kan, umirtu bisa bi'ati a'dha'in fi sujud atau kamakal. Aku beritakan untuk sujud dengan tujuh anggota. 1, 2, 3, lutut 2, ya, 4 baru kaki, ya kan? 7. Total 7. Nah, itu yang wajib terbuka ini. Ini wajib terbuka. Adapun ini tidak wajib terbuka. Maksudnya tidak wajib Tidak wajib bukan tidak wajib ini. Artinya kalau misalkan kita pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu enggak masalah. Sama seperti kaos kaki. Nah, itu boleh kaos kaki juga. Makanya kalau kita lihat di Saudi itu kan, di kampus Libya saya dulu, itu orang-orang sholat pakai kaos kaki. Karena nggak masalah, itu nggak wajib terbuka. Tapi kalau ini nggak bisa dia. Kalau kita pakai penutup kepala, gitu-gitu, ini wajib kena nih. Ya. Nah, makanya pastikan tetap kena gitu ya, tetap kena kalau rambutnya panjang. Ini tetap kena ke lantai seperti itu. Oh, ada lagi? Fadhal. Iya. Ayat nomor 35. Iya. Di sini disebutkan ada yaumu la yatiku. Hmm. Apa yaumu kenapa nggak boleh kami? Apa dia sebagai mudhof? Ya, dia sebagai mudhof. Jadi karena dia mudhof, dia tidak pakai tanwin. Hadza yaumu la yantiqun. Ya. Baru diidhafahkannya kepada la, ya, kepada la munafi di situ. Ya, hadza yaumu la yantiqun. Ya betul. Jadi dia mudhaf. Jadi la tersebut adalah harfu nafyin fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi mudhof ilaihnya berupa itu ya. Betul. Ada lagi? Fadhal. Di ayat Allah yang mengisap. Apa? Allah itu maha cepat misalnya. Oh iya, Musa dulu. Kita kan manusia berbilion-bilion dan di masa. Nah, kan pasti kalau secara logika kan mesti lama misalnya. Tapi kan Allah bilang ini Allah taala dasar. Iya. Jadi begini, secara kaifiyah, secara skema teknis bagaimana kita tidak tahu persis. Ya, tidak tahu persis. Bayangkan, kalau pakai logika manusia, mustahil. Bagaimana mungkin Allah menghisap orang satu persatu, sedangkan makhluknya sangat banyak sekali kan? Kan gitu. Belum di kalangan jin. Jin juga dihisap. Kan gitu. Tapi Allah memiliki kemampuan yang tidak sama dengan kemampuan manusia. Ya. Makanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah punya kemampuan yang tidak sama dengan kemampuan manusia. Berarti secara teknisnya Allah yang Maha mengetahui, gitu kan? Allah yang Maha mengetahui. Allah mampu melakukan sesuatu bahkan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita.
Kita mikirnya seperti kayak gini deh kayaknya nih. Nanti hakikatnya berbeda. Bahkan di surga saja kita baca ayat nanti di surga ada sungai-sungai, kemudian airnya dari susu, kan? Sungai-sungai tersebut tidak berlubang. Itu secara konsep kita, oh berarti gimana kalau sungai tidak berlubang? Jalan-jalan di udara kah sungai-sungainya? Kemudian kalau rantingnya itu pendek-pendek, berarti rantingnya terbang kah atau gimana? Itu kita tetap tidak bayangkan. Karena keifiannya hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimananya, teknisnya itu hanya Allah. Makanya ketika manusia berusaha semaksimal mungkin, dia mendesain di otaknya, mendeskripsikan bagaimana keindahan surga, tidak akan mampu bisa. Ma la 'ain ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatar 'ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatannya tidak dapat tergambarkan oleh penglihatan, tidak dapat terlihat oleh mata, tidak dapat terdeskripsikan oleh panca indera, bahkan tidak dapat terbesit dalam hati kita walaupun hanya sedetik keindahannya. Makanya kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ini juga kata Rasulullah SAW, ma fil jannati illa al-asma. Segala yang di surga itu hanya bentuknya nama-namanya. Hakikatnya kita tidak ada yang tahu. Contoh Allah katakan nanti di surga, di neraka, di hari kiamat itu ada mizan, ada timbangan. Timbangannya jangan kita deskripsikan seperti timbangan beras. Beda. Hakikatnya beda. Meskipun penamaannya hanya sama. Ya, penamaannya sama tapi secara hakikatnya berbeda dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sudah? Ada lagi? Ya. Sebelumnya kalau hari-hari pagi seperti ini Ustaz Musab saja yang ngisi. Ya. Oke. Ya, insyaallah nanti saya coba balik lagi surat-surat lain ya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.